Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita doakan semoga panjang umur, kita juga doakan semoga selalu sehat bersama seluruh keluarga, yaitu guru kita, mursyid kita, pembimbing kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat. Yang saya hormati, saya muliakan para ustadz, ustadzah, baik yang hadir di dalam kediaman guru kita maupun juga yang mengikuti acara ini dalam bentuk Zoom ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya juga kepada kita semuanya. Sebelum saya melanjutkan, izinkan sekali lagi kepada kita semuanya membacakan surah Al-Fatihah sebagai wujud kecintaan kita terhadap guru kita. Karena kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Fatihah itu tergantung apa yang kita niatkan. Bisa menjadi tolak bala, bisa menjadi obat, dan juga bisa menjadi kekuatan. Semoga surah Al-Fatihah ini dengan segala berkahnya bisa memberikan efek untuk kesehatan guru kita yang berulang tahun ke-66 pada hari ini. Tadi sore sesudah salat asar saya sempat suara ke beliau karena sore ini memang kami ada rapat di kantor, sehingga mohon maaf saya tidak bisa bergabung bersama-sama dengan teman-teman semuanya di rumah kediaman Al-Mukarram. Selawat dan taslim senantiasa kita curahkan, kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nama, tidak ada siapapun yang paling sering kita panggil namanya setiap hari. Melampaui seringnya kita memanggil nama bapak, ibu, anak kita, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya sama-sama kita cintai. Lantunan selawat tadi bukan main, bisa menggetarkan jiwa kita. Ditambah lagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan pilihan ayat yang sangat tepat. Boleh tabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tema yang kita angkat pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan cinta? Cinta itu di dalam bahasa Arab seperti kata
dengan segala kekuatan bahasa Indonesia, saya kira tidak cukup untuk bisa menerjemahkan kedalaman makna Al-Quran. Maka itu juga kita banyak meminjam bahasa Arab untuk uh, term-term spiritual. Hampir semua ungkapan batin spiritual itu kita pinjam di dalam bahasa Arab dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Iya, syukur, ya, ikhlas, tawakal. Jadi itu bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa yang sangat dalam batin itu gak ada bahasa Indonesia. Ada bisa, tapi tidak sedalam dengan rasa bahasa Arabnya. Tadi itu syair yang dilantunkan oleh eh, para pelantun nasyid tadi luar biasa. Walaupun diusahakan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya itu belum sedalam dengan bahasa Arabnya, yang ilmu balaghahnya itu sangat-sangat dalam sastra Arabnya. Ya, jadi salah satu baitnya tadi itu pernah ditulis di dalam kitab Al-Barzanji, sebuah kitab sastra yang pernah diusulkan untuk menjadi pemenang hadiah Nobel dalam bidang sastra. Nah, luar biasa. Kalau kita memahami sedikit saja makna bahasa Arabnya itu, maka bisa kita merinding. Tapi nggak apa-apa, bahasa Indonesianya pun juga tadi dilantunkan dengan bahasa yang sangat indah. Hari ini kita akan membahas tentang meneladani Rasulullah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sesungguhnya Rasulullah? Kita sering memperingati Maulid dan kita sering membahas sejarah Nabi, tapi lebih merupakan biografi biologisnya Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad riwayat spiritual, bahkan di dalam hadis Nabi kita sering menemukan dalam kitab-kitab tasawuf itu bahwa yang paling pertama diciptakan Allah itu ialah Nur Muhammad. Dan ketika Adam dan Hawa kawin di surga, itu ungkapan yang diungkapkan Adam, mungkin itu semacam syirat atau mahar, itu selawat terhadap Nabi Muhammad. Sering kita menyebut Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi yang pertama, juga sekaligus sebagai Nabi terakhir. Ya, mohon maaf ini mungkin saya tidak akan menguraikan lebih dalam ini karena mungkin itu sedikit perlu prolog sebelumnya. Tapi hanya ingin membayangkan sedikit ya bahwa barang siapa yang tidak memahami hakikat keberadaan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan pernah mungkin bisa mencapai puncak kecintaan kepada Nabi kita. Mungkin sudah mencapai puncak menurut yang bersangkutan, tetapi di atas langit masih ada langit, di dalam kulit masih ada kulit. Jadi para pencari dan para pencinta, jangan pernah puas, karena Allah itu maha mutlak, tidak bisa dicapai dengan kesempurnaan potensi yang dimiliki manusia. Nabi Adam disebut sebagai Abul Bashar Awwal,
bapak biologis yang pertama manusia adalah Nabi Adam. Manusia pertama memang Nabi Adam, tapi basyariahnya secara biologis Adam itulah manusia yang pertama. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam berbagai literatur disebutkan dia sebagai Abu Ruh, bapaknya segala roh. Nah, lebih kuat mana Abul Bashar dan Abu Ruh? Yang menjadi inti bagi manusia itu sebetulnya adalah roh. Karena itu kita bisa menghargai Nabi Adam sebagai Abul Bashar awal, dan Nabi Nuh itu dikenal sebagai Abul Bashar Tsani karena ketika banjir Nuh seluruh populasi manusia bahkan makhluk hidup lainnya itu pada punah kecuali yang berpasang-pasangan itu naik di atas perahunya Nabi Nuh. Makanya itu Nabi Nuh dianggap sebagai Abul Bashar Tsani, bapak biologis manusia yang kedua, karena seandainya tidak ada Nabi Nuh maka kita tidak ada sekarang. Ya, keselamatan Nabi Nuh dengan makhluk yang berpasangan di atas kapal itulah yang selamat. Itulah kemudian beranak pinak, kemudian menjadilah bumi seperti ini sekarang, ramai dikunjungi, ramai ditumbuhi apapun. Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia biasa sebetulnya, walaupun juga kita bisa mengatakan dia manusia biasa. Al-Quran juga memberikan penjelasan seperti itu. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Al-Bashar di situ. Basyariahnya Nabi Muhammad SAW ya, sama dengan kita. Tetapi ruhiyahnya apa sama dengan kita? Enggak. Yuha ilayya. Aku diberikan wahyu. Ya, yang bisa menangkap wahyu itu bukan orang sembarangan. Ialah orang yang memiliki pangkalan pendaratan yang sangat spesial yang bisa digunakan untuk landing wahyu itu. Ya. Jadi wahyu itu adalah divine knowledge, pengetahuan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Dan dalam hal ini tentu Al-Quran adalah Ummul Kitab, ya, Ummul Quran berarti intinya segala kitab suci. Nah tentu juga Nabi Muhammad juga adalah sosok figur yang sangat spesial. Tidak mungkin orang lain, bahkan nabi-nabi lain, bisa mendapatkan Al-Quran. Hanya ya istiadatnya, kesiapannya Nabi Muhammad yang mampu menampung wahyu Al-Quran itu. Kenapa? Al-Quran itu ya, selain sebagai kitabullah, ia juga merupakan kitabullah. Sedangkan yang diterima oleh para nabi ya, adalah dalam bentuk kitabullah, bukan kalamullah. Kalamullah di atas, kitabullah turun yang diterima oleh para nabi. Tapi salah satu kekhususan Nabi Muhammad SAW, bukan saja ia diberikan kitabullah, tapi juga diberikan kalamullah. Beda antara kalamullah dan kitabullah. Kalamullah itu the speech of God. Speech-nya, pembicaraannya, kalamnya Allah. Dimensinya batin. Sedangkan kitabullah itu the book of God. Dimensinya sudah fisik.
Nabi Muhammadlah satu-satunya orang yang mendapatkan kitabullah wa kalamullah ma'an, bersama-sama. Ya. Apa perbedaan kitabullah dan kalamullah? Dalam dan banyak. Saya kira tidak cukup waktu untuk menjelaskan perbedaan itu dalam waktu yang singkat ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa sembarangan seperti kita ini. Ya, seandainya tidak ada Nabi Muhammad, mungkin tidak ada alam semesta. Karena yang paling pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah nanti akan mengalir. Ya. Ada namanya Syajaratul Bayadha. Kalau di dalam bahasa filsafat itu ada namanya filsafat emanasi. Tapi tidak persis. Ya. Emanasi itu tidak seperti itu di dalam penjelasan-penjelasan yang kita terima dalam literatur-literatur klasik Islam. Ya. Maka itu Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya tanda-tanda keajaibannya itu sudah ada sebelum lahir. Kita lihat di dalam riwayat dan sejarah. Bapaknya yang bernama Abdullah, ya, banyak sekali mendapatkan komentar-komentar. Bahkan ketika membawa barang dagangannya ke Yaman, mampir di sebuah kota antara Mekah dengan Yaman itu. Ada seorang putri raja, janda cantik muda, jatuh cinta terhadap Abdullah. Bukan main. Padahal sekian banyak laki-laki, kaya raya, tampan, tidak tertarik. Nanti tertarik setelah berjumpa dengan Abdullah. Ya. Kaget semua. Oh, ini mungkin jodohnya ini. Tapi apa yang terjadi? Ditanya, kenapa engkau tiba-tiba kok jatuh cintanya terhadap pemuda Arab itu? Iya, ada sesuatu di atas keningnya pemuda itu. Dia melihat ada sebuah cahaya yang sangat lain di atas jidatnya. Akhirnya Abdullah kan hanya transit di situ, biarkan saya menyelesaikan urusan dagang saya dulu. Nah, balik setelah perdagangannya habis di Yaman, masih lewat di kota itu. Udah tambah tergila-gila dengan perempuan itu. Saya tidak boleh menentukan diri saya sendiri karena saya harus berjumpa dulu dengan keluarga saya. Saya masih punya orang tua. Ya. Tentu kami harus minta izin. Ya, udah dibiarkan pulang ke Mekah pada waktu itu. Ternyata di Mekah itu sudah dijodohkan oleh seorang perempuan yang bernama Siti Aminah. Nah, Abdullah tidak bisa mengelak. Sudah memang itu dijodohkan oleh bapaknya, Abdul Muttalib. Nah, setelah kawin, biasa karena profesinya pedagang, berangkat lagi bawa barang dagangannya itu ke Yaman. Mampir lagi di kota di mana ada perempuan yang sangat tergiur terhadap dirinya. Kali ini aneh. Berjumpa lagi dengan perempuan itu, tapi perempuan itu sudah tidak tertarik lagi terhadap Abdullah. Sangat berbeda sikapnya. Kok kenapa tidak tertarik lagi terhadap Abdullah? Saya nggak tahu. Cahaya yang di atas jidatnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi berubah total. Pemuda, janda, kaya raya muda, putri raja itu.
Ternyata cahaya itu sudah terselip di dalam rahim istrinya Siti Aminah. Begitu mendengarkan Siti Aminah hamil tuah, maka kebergegaslah Abdullah itu untuk kembali, ya, menjemput kehadiran bayinya. Tapi di perjalanan untuk menuju ke Mekah, beliau wafat di perjalanan sekitar Madinah. Jadi Nabi tidak sempat menyaksikan wajah ayahnya. Nggak ada foto pada waktu itu. Ya, nggak ada kamera, nggak ada handphone. Lahirlah Nabi Muhammad itu dalam keadaan yatim. Ya. Kemudian entah kenapa diduga bahwa ibunya tidak punya air susu sehingga harus disusui oleh ibu susu. Karena dia seorang janda dan juga tidak termasuk orang kaya. Ibu susu yang sanggup dia bayar adalah Halimatus Sa'diyah di Arab pegunungan, pedalaman di Arab bagian utara. Di situ pun juga ada keanehan, karena pertama keanehan Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Ya, kalau dibaca tadi kitab Berzanji itu sudah ada penjelasan di situ bahwa Nabi memang ya dikhitan oleh malaikat ketika ia dalam rahim ibunya. Nabi tidak pernah menangis ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kecuali kalau dia tersingkap auratnya. Bayi-bayi yang lain menangis pada saat lapar atau haus. Nabi tidak. Nanti menangis pada saat tersingkap auratnya. Dan semenjak ia disusui, air susunya Halimatus Sa'diyah itu sangat subur, tidak seperti sebelumnya. Tahun kelima baru kembali ke pangkuan ibunya. Entah kenapa, terlambat. Tidak lama setelah itu, ya, ibunya meninggal. Untung ada kakeknya. Kakeknya inilah ya, tumpuan harapan sang cucu ini yang ditinggal mati oleh bapaknya dan ibunya. Sudah yatim. Jadi jangan tanyakan kebahagiaan, kenikmatan hidup pada Nabi Muhammad, terutama pada masa kecil. Tanyakanlah penderitaan. Ya. Dia tahu diri. Dia sebagai salah seorang cucu di antara banyak cucunya yang lain. Maka sejak kecil Nabi Muhammad SAW itu juga berprofesi sebagai pengembala kambing. Ketika ia mengembala kambing, sudah menampakkan bakat-bakat profesionalismenya. Diperebutkan oleh juragan kambing. Ya. Kenapa? Kambing yang digembala oleh Nabi, tingkat kematiannya itu sangat sedikit. Kenapa? Karena kalau sakit digendong, ya, bawa ember untuk dikasih minum kambing-kambingnya. Sangat berbeda dengan pengembala kambing yang lain, main sampai membiarkan kambingnya diterkam oleh serigala, harimau. Nabi tidak, sangat care terhadap gembalanya. Jadi sebelum memimpin manusia, memang Nabi sudah sukses memimpin binatang. Sebuah training. Ketika ia masih remaja seperti itu, sudah mendapatkan gelar Al-Amin yang kita tahu ya. Kisah pembangunan Ka'bah, di situ 4 tokoh masyarakat yang bertikai untuk masing-masing ingin mengangkat Hajar Aswad itu ke tempatnya. Akhirnya dicapai keputusan. Mari kita putuskan persoalan ini, jangan bertengkar karena tidak ada orang lain. Mari kita meminta pandangan orang yang paling pertama masuk di masjid. Oh, itu si pemuda itu, anak remaja itu. Muhammad, wahai anak muda, kami ada problem. Kami minta Anda memecahkan persoalan kami. Oh, itu gampang. Jadi serbannya Nabi yang bersegi 4 digelar. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di atas serbannya Nabi.
Ya, pedagang yang mensponsori pembangunan itu ambil sudut ini. Panglima Angkatan Perang yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan Ka'bah, ini ambil sudut ini. Pemborongnya, tukangnya yang membangun itu, ambil sudut ini. Representase dari raja hadir juga, yang mulia bawa sudut ini. Keempat-empatnya sudut itu diangkat sampai ke dinding Ka'bah. Nabi mengambil Hajar Aswad itu baru dilengketkan di dalam dinding. Maka keempat tokoh inilah yang memberikan gelar Nabi Muhammad itu, belum Nabi pada waktu itu, sebagai Al-Amin. Coba. Sangat mengesankan. Ketika ia menjadi pemuda, keajaiban demi keajaiban itu muncul. Pamannya memperkenalkan kepada seorang saudagar kaya, tokoh bangsawan besar Quraisy, namanya Siti Khadijah. Bersama dengan asistennya, Maisarah pergi ke Syam, Syria sekarang ini. Bawa barang dagangannya. Keajaiban orang ini mulai muncul, padahal itu belum jadi nabi. Berceritalah Maisarah. Sepanjang padang pasir luas itu antara Mekah dengan Syria, kita tahu ya bahwa Jazirah Arab itu luasnya 3.000 km kali 2.500 kan. Membentang dari utara ke selatan itu sekitar 3.000 km. Anggaplah Mekah itu pertengahannya menuju Syria, berarti 1.500 km panjangnya padang pasir itu. Sepanjang di padang pasir yang panas terik itu, Nabi dan Maisarah tidak pernah kena terik matahari. Ada awan hitam yang sejuk memayungi di atasnya. Itu hadis itu. Pulang pergi. Keajaiban berikutnya ketika membawa barang dagangan itu, ya, Nabi itu menjual sangat murah barang dagangannya. Sedangkan pedagang lain itu sangat mahal karena memanfaatkan tingkat kebutuhan orang Syria, maka itu dia jual mahal. Karena pembelinya sangat terbatas, jadi tingkat sirkulasinya itu 1 kali 1 tahun baru pulang mereka bawa barang dagangannya, kafilah itu. Nabi karena menjual untungnya sedikit, tapi sirkulasinya 3 kali dalam 1 tahun. Nabilah yang pertama kali memperkenalkan bahwa dalam konsep perdagangan itu tidak mesti harus untung sekali itu sangat besar. Sirkulasinya lebih penting, manfaatnya untuk masyarakat setempat terjangkau. Hanya 2 kali lipat misalnya. Sedangkan pedagang Arab itu 3 kali lipat kan. Jadi pulang, sudah 3 kali Nabi bawa pulang pergi barang dagangannya. Pedagang-pedagang Arab yang lain karena terlalu mahal, belum pulang ke Mekah. Nah, akumulasi keuntungan diperoleh dua metode ini, ternyata Rasulullah lebih banyak memperoleh keuntungan. Sedikit untung penjualannya, tapi sirkulasinya yang lebih sering. Akhirnya akumulasinya lebih kaya. Nah, itulah. Lama-kelamaan akhirnya semakin jatuh cintalah sang manajer Khadijah dengan berbagai macam siasat ya, melamar Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi belum Nabi pada waktu itu. Ya. Mulut saya itu tidak sembarang, tidak suka, tidak biasa memanggil Muhammad. Muhammad itu tanpa ada embel-embel. Apa Muhammad tukang bakso. Jadi kita perlu tawadu. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Ya, penghulu kami, kekasih kami, pemelihara kami, pemberi syafaat kami, Muhammad SAW. Masa Raja Brunei saja itu 5 baris itu gelarnya itu. Yang saya muliakan, yang dipertuang agungkan apa itu ya. Pokoknya setengah halaman tuh. Kalau hadir bersaudara itu 1,5 halaman. Ya, itu belum materi sudah hampir habis waktu itu kan. Nah, masa kita mau menyebut begitu saja namanya, Muhammad. Muhammad berkata, Muhammad siapa? Alangkah tidak sopannya, tidak santunnya orang menyebut namanya Nabi Muhammad kayak penjual pinggir jalan. Allah sendiri juga tidak pernah memanggil-manggil namanya, Hai Muhammad. Nabi-nabi lain iya. Ya Zakaria,
Ya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ya, ya Nuh dan seterusnya. Nggak ada tuh ya Muhammad, enggak. Kalau Allah memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir warab ya ayyuhal muddathir, wahai Nabi yang berselimut. Nah, ini juga saya masih ada catatan sebetulnya. Saya agak kurang serak dengan terjemahan Kementerian Agama yang mengatakan wahai Nabi yang berselimut karena tidur ya. Jadi Nabi itu bukan tukang tidur. Ya, 6 tahun turun naik ke Gua Hira itu bukan begitu. Nabi itu adalah ya belajar di situ. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah. Jadi kayaknya Nabi tidur ya dalam selimutnya. Al-Mudathir itu kalau kita lihat di dalam lisan Arab itu banyak artinya. Bisa kita artikan wahai Nabi yang menyelimuti rahasia besar. Ya. Wahai Nabi yang menyimpan sebuah kekuatan dahsyat. Eksposlah, ungkapkanlah, kum fa'anzir, sampaikanlah kepada publik. Itu menurut hemat saya itu lebih tepat daripada hai Nabi yang berselimut kedinginan, bangunlah. Ya. Kum fa'anzir, wasiabak fatahkir, bersihkan bajunya. Jadi Nabi juga bukan orang kumal pakaiannya jorok begitu kayak apa gitu. Nabi itu sangat rapi. Cuman kesan terjemahan itu Nabi seolah tukang tidur, pakaiannya kumal dan seterusnya. Padahal yang harus dibersihkan di situ. Apa yang dimaksud atyab? Atyab itu bukan baju seperti kita pakai ini. Ya. Karena kalau bersihkan bajumu, itu mencuci baju itu pakai apa? Pakai sabun kan, deterjen. Tapi ayat berikutnya, warujasa fahjur, jauhi dosa. Loh, kok membersihkan baju dengan menjauhi dosa? Ya, warabuka fakabir, ya, besarkanlah Tuhan. Jadi yang dimaksud asyab di situ, itu badan ini adalah pakaiannya roh, pakaiannya jiwa, pakaiannya kalbu, pakaiannya pikiran. Jadi jasad ini adalah casingnya badan. Apa badan ini casingnya roh, casingnya apa itu casing? Bungkusnya handphone itu. Nah, itulah yang dimaksud baju di situ, bukan pakaian ini. Karena pakaian ini membersihkannya pakai sabun. Itu kalau badan ini dari dosa. Tapi itu persoalan lain. Ya, ya ayyuhal muzammil, itu caranya. Nah, Allah pun menghormati Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Allah dan para malaikat itu pun juga dulu, sekarang, dan terus-menerus akan berselawat terhadap Nabi. Ya Allah. Allah pun berselawat terhadap Nabi. Masa kita malas? Kita sangat miris menyaksikan ada saudara-saudara kita itu mengatakan maulid itu bid'ah. Innalillah. Apa yang kita lakukan pada saat kita bermaulid? Masa maulid tidak boleh? Memang alasannya tidak pernah dilakukan Nabi. Maulid itu kan semacam haul. Tahun keberapa wafatnya Rasulullah. Masa Nabi memperingati maulidnya masih hidup? Kita lah yang pendahulu, umatnya memperingati itu. Tanda kecintaan kita terhadapnya. Jadi saya mohon kepada kita semuanya. Bangsa Indonesia sejak dahulu kala memperingati maulid. Jangan diacak-acak lah. Akhirnya sekarang banyak daerah sudah tidak mau bermaulid lagi. Itu bid'ah. Ironisnya, kemarin Halloween, anak-anak muda milenial kita itu memperingati Halloween. Ya Allah, itu kan kebudayaan Amerika bagian utara itu. Bulan Februari itu ada tradisi Februarian itu.
itu kan memperingati seorang pendeta. Kenapa itu tidak dilarang gitu ya? Giliran Maulid bid'ah, Masya Allah. Nah, mohon kita berpikir sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak boleh mempelajarinya? Apa yang dipelajari? Apa yang dilakukan pada waktu kita Maulid? Seperti tadi kan diterangkan itu, menyentuh perasaan kita untuk memahami siapa Rasulullah. Historisnya kita pelajari di Maulid. Kalau Maulid itu ditiadakan, Mi'raj juga ditiadakan, halal bihalal nggak boleh. Nuzul Quran juga nggak apa-apa nggak boleh. Ya, kering agama kita nanti itu. Ya. Nanti lama-lama kita hanya salat aja. Ya, jadi mohon mungkin sebagai bagian terakhir ya saya ingin kan waktu kita sangat terbatas. Ya. Berikanlah kesempatan anak muda kita untuk mencintai nabinya ya dalam cara kita perdengarkan riwayat hikmah maulidnya itu pada setiap memperingati maulid Nabi. Jangan ini tradisi ini dihilangkan sebab itu adalah nanti akan menuju kepada pengkerdilan, penggersangan ajaran agama Islam. Sedikit-sedikit ini nggak boleh, sedikit-sedikit ini bid'ah, ini musyrik. Waduh, Masya Allah. Kalau Nabi bisa hidup, apa yang akan terjadi? Bahkan ini hadis terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa suatu saat Rasulullah itu tiba-tiba menangis di masjidnya. Ya, terseduh-seduh. Akhirnya sahabat pun juga ikut nangis. Ya, kata sahabat Nabi ada yang mengatakan Umar, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Akhirnya kami pun ikut menangis. Iya. Apa kesedihan yang kau alami? Apa yang bisa saya bantu? Kalau ada kesulitan hidup, kami yang selesaikan. Ya, tidak. Aku menangis bukan karena aku kecewa, bukan juga aku menderita. Ya, bukan karena ada sesuatu. Aku menangis itu karena sangat terharu. Aku sangat terharu karena ya, aku menyaksikan, karena Nabi itu kan bisa menyaksikan masa lampau, bisa juga menyaksikan masa depan. Itu mukjizat Nabi. Aku menyaksikan kekasihku ya, sedang memanggil nama aku dengan penuh keterharuan. Kaget sahabat, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah yang siang malam menemani berperang melawan musuh-musuhmu? Bukan, kalian adalah sahabatku, bukan kekasihku. Penasaran sahabat, lalu siapa kekasihmu ya Rasulullah? Dijawab, kekasihku ialah mereka akan hidup jauh dari kurun waktu kita hidup sekarang ini, dan mereka juga akan hidup jauh dari tempat kita berada di sini. Nabi diberi kekuatan untuk bisa menyaksikan masa depan. Jangan-jangan yang disaksikan Rasulullah itu ialah kita umat Islam di Indonesia ini. Karena secara geografis kita lah geografis yang paling jauh dari tanah Mekah. 9 jam terbang baru ketemu Mekah itu. Orang-orang Arab itu naik ojek sudah sampai ke Ka'bah itu, sampai ke Madinah. Kita, Masya Allah. Meskipun kita jauh, tetapi penelitian membuktikan jenis selawat yang paling bervariasi, yang paling banyak jenisnya itu adalah di Indonesia. Peringatan Nabi, peringatan Maulid seperti ini sedemikian marak dengan ada telur, dengan umbul-umbul segala macam, itu hanya di Indonesia. Saudi Arabia, ya, saya sering dan lama di sana, kita nggak pernah ada peringatan Maulid dengan cara ada kembang telur dan seterusnya. Tapi di Indonesia, lantunan selawat itu lebih 100 jenis nyanyiannya. Kalah di Saudi, kalah di Timur Tengah itu. Mungkin kita lah yang disaksikan oleh Nabi sampai Nabi itu terharu. Ada umatku jauh dari kurun kelahiran aku, jauh dari tempat di sini, tetapi Masya Allah, populasi umat Islamnya jauh lebih besar daripada negara-negara yang lain. Jangan-jangan memang kita Indonesia yang dirindukan Nabi.
Barang siapa yang merindukan diriku, ya, aku akan tampilkan diriku dalam bentuk mimpi. Barang siapa yang rajin berselawat terhadapku, aku tahu dan aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Itu hadis Bukhari loh itu. Ya. Barang siapa yang bermimpi menjumpai diriku, akulah betul-betul disaksikan karena satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis wajahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pemirsa, jangan pernah merasa rugi kalau merindukan Nabi. Bahkan menurut Al-Qurtubi, itu dalam kitab tafsirnya, Nabi Muhammad itu tidak wafat. Dia masih hidup, bahkan lebih hidup ketika ia masih terbungkus oleh badannya. Jadi dia masih tetap rohnya proaktif sekarang ini. Ya. Maka itu juga pantas kalau dalam Al-Quran itu, pengungkapan Rasulullah dalam Al-Quran itu pada umumnya menggunakan fi'il mudhari, bentuk present future, ya kan. Kenapa bukan menggunakan bentuk past tense, masa lampau? Isyarat bahwa Rasulullah sampai sekarang ini masih proaktif membantu umatnya. Coba kita lihat ya. Ayat kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya Allah. Nah, inilah coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa yuzakkikum masih bisa membersihkan, mensucikan kita. Wa yu'allimukum masih bisa mengajarkan kita tuh. Tadi itu yatlu alaikum ayatina masih bisa membacakan ayat Al-Qur'an. Bahkan wa yu'allimukum ma la takunu ta'lamun. Malam takunu ta'lamun. Itu dalam bahasa Arab itu lain pengertian lam, lain pengertian la. Kalau lam unknowable bahasa Inggrisnya itu ya, tidak akan pernah bisa diketahui. Tapi kalau la ta'lamun itu unknown. Jadi lain unknown, unknowable. Nah, enggak ada yang bisa tahu kecuali Nabi. Karena di situ kan ungkapannya malam takunu ta'lamun, bukan mala takunu ta'lamun. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah inilah kita akan menggapai kasih sayangnya Allah. Orang yang membaca hadisnya Abi Hurairah, itu kalau kita membaca Al-Fatihah, tadi saya baca Al-Fatihah itu kan, ada hadis yang cukup panjang dalam hadis itu. Ya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ya. Allah berfirman. Jadi ini hadis kursi. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku berbagi antara aku dan hamba-Aku pada saat ia salat. 50-50 kata Allah. Apabila kita membaca surah Al-Fatihah Bapak Ibu. Idza qala al-abdu, apabila hamba mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyapa kita di situ dengan mengatakan majjadani abdi. Ya. Apa artinya majjadani? Hamba-Aku mengagumi diriku. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ayat keduanya alhamdulillahi rabbil alamin, berarti di situ Allah menyapa kita di situ. Kalau Allah tabaraka wa taala hamidani abdi, Allah memuji apa? Hamidani hamba-Aku memuji diriku. Ya. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu fawada ilayya abdi. Ya. Hamba-Aku mengagungkan diriku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyapa kita lagi dengan mengatakan hadza baini wa baina ahdi. Nah, ini antara aku dengan hamba-Aku. Jadi seolah-olah ini bagianku dan ini bagiannya hamba-Aku. Iya, itu. Kemudian kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menyapa lagi di situ. Ya.
Hada li abdi wa li abdi masalah. Ya, jadi bagian Allah itu dikembalikan lagi kepada manusia. Ini bagian untuk hamba aku juga. Dan hamba aku akan memenuhi apapun yang diminta. Makanya itu bagi kita yang sholat, berhentilah pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah itu sebagai lita'di, memberikan kesempatan Allah untuk menyapa diri kita sendiri. Jadi wahai para imam kalau memimpin salat itu jangan tanpa berhenti pada saat membaca Al-Fatihah dalam salat. Sebab itu ada hadisnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Allah menyapa kita di situ dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu dia. Jadi setiap pemberhentian itu Allah menyapa kita. Makanya itu ketika membaca waladdallin, kata Rasulullah, maka segenap malaikat langit itu membaca amin. Ada hadisnya kan? Barang siapa yang membaca amin sesudah membaca surah Al-Fatihah, kalau suaranya itu persis sama panjang pendeknya dengan suaranya malaikat yang mengucapkan amin, maka doanya pada malam itu atau pada hari itu akan lolos masuk ke atas, diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam sholat itu kita sujud, masya Allah, sami Allahu liman hamidah, teriak malaikat, Rabbana walakal hamd. Nah, kita ikuti malaikat di situ itu. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita sebagai makmum membaca Rabbana lakal hamd. Semua malaikat pun juga mengucapkan Rabbana lakal hamd. Nah, makanya itu kalau kita sholat, awalilah sholatnya itu dengan azan dan iqamat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat mengawali sholatnya dengan azan, maka akan turunlah bergelombang malaikat dari langit untuk menjadi makmum. Ya. Tapi kalau hanya iqamat, hanya satu saf malaikat yang turun dari langit. Tapi kalau nggak azan, nggak samat, to the point saja, Allahu Akbar, Assalamualaikum, lempar pecinya, ya salatnya sendirian. Nggak ada yang mengaminkan doanya. Mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, kalau bisa, jangan salat sebelum diawali dengan azan, walaupun salatnya sendirian. Jangan salat minimum sebelum iqamat, sebab kita nanti akan sholatnya kesepian. Kecuali kalau kita tetanggaan dengan masjid. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Anggaplah azannya tetangga itu azan kita juga. Tidak boleh azannya TV yang digunakan, sudah azan kok di TV, enggak, lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak sempat bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kepada guru kita ya, Syekh Syarif ya, semoga panjang umur, semoga kita melakukan peringatan Maulid dan juga sekaligus memperingati 67 tahun akan datang oleh guru kita tercinta, dan mohon kami didoakan semuanya. Kami yakin doanya guru itu seperti doanya orang tua terhadap anaknya, insya Allah akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.